Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program membaca tafsir Al-Misbah Ahlan wa sahlan lil ikhwah. Di pertemuan ini, di Zoom ini, kita akan melanjutkan untuk membaca tafsir Al-Misbah insyaallah 40 menit ke depan ya, karena memang Zoom kita ini terbatas dengan waktu dan mudah-mudahan harapan kita masih sama, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari agenda kita pada video kita kali ini. Baik, mari kita mulai dengan kita share terlebih dahulu untuk filenya. Silakan teman-teman bisa melihat ke layarnya masing-masing. Mari kita langsung mengarah ke itu ya, mengarah ke halamannya. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan pengantar daripada guru kita untuk buku Tafsir Al-Misbah ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membaca kata pengantar dari sang muallif. Terkhusus pada video atau pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan pembacaannya. Al-Fatihah untuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Metode atau kerangka pembahasan kitab Tafsir Al-Misbah. Saya dapat kitab Al-Misbah ini, saya Wahbah Az-Zuhaili, dapat diringkas sebagai berikut untuk metode kerangka pembahasannya. Yang pertama, membagi ayat-ayat Al-Quran ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelasan. Begitu. Misalnya kalau di Al-Fatihah itu ada 7 ayat dalam satu riwayat, maka nanti dibagi kalau memang itu ada topik-topiknya. Ayat 1 sampai 4 topik tentang apa, kemudian 5 sampai 7 topik tentang apa, dan seterusnya untuk 114 surat. Berikutnya menjelaskan kandungan setiap surat secara global. Nanti di surah Al-Fatihah itu kandungannya secara umum apa saja sih? Demikian. Yang ketiga, menjelaskan aspek bahasa. Mulai dari mufradat dan seterusnya. Berikutnya, memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah. Jadi ada banyak nanti riwayat misalnya dalam membahas sebuah ayat, maka dipilih mana yang paling sahih, ditampilkan di situ sama Syekh. Adapun riwayat yang lemah tidak ditampakkan. Serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam seperti perang Badar, perang Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya. Berikutnya untuk poin yang kelima, setelah nanti sama dapat cukup banyak ilmu itu, nanti baru jelaskan tafsir dan bayan atau penjelasannya. Poin yang keenam, nanti setelah Anda mengetahui sekian banyak dari pembahasan itu, Anda akan mendapatkan hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat ini. Hukum apa sih misalnya kalau misalnya ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hukum apa yang dipetik dari ayat ini? Istimbatul hukm. Berikutnya adalah yang ketujuh, menjelaskan balaghah, retorika daripada ayat yang akan dijelaskan. I'rabnya seperti apa, yaitu sintaksisnya seperti apa. Agar apa? Agar ini dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya. Kalau saya pribadi ya pengen banget. Kenapa? Saya yang dulu pernah kuliah di pendidikan bahasa Arab,
ketika dengar balaghah itu senangnya bukan main. Kenapa? Karena biar ingin gitu, memiliki retorika, cara ngomong yang indah. Gitu, subhanallah. Dan juga nanti di kata beliau akan ditampakkan juga i'rabnya. Bagi siapapun yang menginginkannya, termasuk saya ini pengen. Tetapi dalam hal ini, beliau menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek balaghah dan i'rab tersebut. Kemungkinan nanti akan ada beberapa ayat ataupun kalimat yang itu nanti terjadi khilaf di situ dan beliau tidak akan menampakkan itu, akhi. Tapi beliau nanti akan menampakkannya, mungkin bukan beliau ya, itu bisa nanti kita dapatkan di buku-buku yang memang khusus untuk membahas i'rabul Quran dan itu sudah ada. Baik, mari kita lanjutkan. Berikutnya di pengantar beliau, sedapat mungkin saya mengutamakan tafsir maudhu'i, yaitu tafsir tematik. Apa itu? Yaitu menyebutkan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan suatu tema yang sama. Begitu. Seperti apa? Seperti tafsir maudhu'i tentang jihad, tentang hudud, tentang waris, tentang apa lagi? Tentang hukum-hukum pernikahan, ya, hukum riba. Tuh, banyak ya. Khamr. Lah, Ustaz, ayat khamr mah udah biasa, gini-gini. Bukan begitu, ikhwah. Ketika Anda tahu ayat yang menjelaskan tentang khamr, maka ketika antum nanti masuk di lembaga misalnya kepolisian, lembaga BNN dan seterusnya, Anda di dalam menentukan keputusan itu tepat begitu, akhi. Lebih pas gitu. Karena apa? Itu lebih maslahat. Tidak hanya nanti membahas bahwa narkoba itu sumbernya dari sini, dari enggak, lebih dari itu nanti. Sebagaimana dijelaskan di pengantar sebelumnya bahwa yang didapatkan tidak hanya bersifat duniawi, tapi juga ukhrawi. Subhanallah. Mari kita lanjutkan. Dan saya, kata beliau, akan menjelaskan pada kesempatan pertama, oke, apa yang akan dijelaskan beliau, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Al-Quran. Demikian. Seperti kisah para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam, Masya Allah alaihissalam. Kalau kita tahu sejarahnya kan ya kita senang ya. Karena kita termasuk daripada keturunan Nabi kita. Kita ini keturunan Nabi, Masya Allah. Dan lainnya. Kisah yang lain juga misalnya kisah Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Serta apalagi, kisah apalagi yang akan ditambahkan oleh beliau di awal-awal nanti adalah kisah Al-Quran di antara kitab-kitab samawi. Itu subhanallah itu. Karena yang diyakini oleh orang Islam yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah, ada 4 nabi yang mendapatkan kitab. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Masya Allah. Berikutnya, beliau menyampaikan, kemudian saya beralih ke pembahasan yang komprehensif ketika kisah tersebut diulang dengan diksi atau uslub dan tujuan yang berbeda. Dan nanti kisah-kisah ini akan dimanfaatkan beliau untuk misalnya menjelaskan konteks tertentu yang memang penting untuk dijelaskan. Berikutnya, namun saya, Syekh Wahbah, tidak akan menyebutkan suatu riwayat yang ma'thur. Dalam hal apa? Saya tidak akan menyebutkannya. Dalam hal menjelaskan kisah tersebut. Begitu. Kecuali jika riwayat itu sesuai dengan hukum-hukum agama dan dapat diterima oleh sains dan nalar. Tapi misalnya kalau di saat nanti ada ayat yang itu berhubungan dengan kisah, yang mana kisahnya itu kaitannya dengan hukum agama, baru nanti beliau ngambil dari ma'thur. Tidak hanya ngambil dari buku-buku sirah saja, buku tarikh saja. Tapi tarikh yang memang ma'thur gitu, yang ada hadisnya, yang ada dalil jelasnya, dalil qat'inya.
Saya pun menguatkan, kata beliau, ayat-ayat di dalam menjelaskan tafsirnya dengan hadis sahih yang saya sebutkan sumbernya. Kecuali memang sebagian kecil di antaranya memang ada yang tidak disebutkan oleh beliau. Baik. Ketika waktu itu saya pribadi, teman-teman sekalian, ngomong gitu. Bukan ngomong ya, ya tahu ada orang jelasin katanya, apa itu bukunya Syekh Wahbah itu. Wah, dia mah gini-begini. Berarti orang ini ketika mendiskreditkan Syekh Wahbah Zuhaili dengan kalimat yang katanya begini begitu. Lalu dia nggak baca loh. Nggak baca kata pengantar bagaimana beliau hati-hatinya di dalam menyusun tafsir ini, ikhwah. Wah, ini memang sengaja supaya kita orang-orang yang ada saat ini itu nggak percaya dengan beliau, padahal kita belum ngomong aja belum, baca aja belum kok. Lah, orang-orang seperti kita ini ayo ikhwah, yang belum baca, belum tahu. Itu yang menjadi sasaran orang-orang yang sudah membaca dan tidak pengen kita ini tahu kebenaran daripada Al-Quran. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Minimal kita ini enggak seperti mereka, ikhwan. Orang yang pengen tidak mau kebenaran daripada Islam ini sampai kepada kita. Dan anehnya itu mereka ini mengaku sebagai orang Islam. Wal'iyadzubillah. Baik. Yang penting ala kulli hal itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan itu bisa jadi manfaat ya. Berikutnya patut diperhatikan. Apa yang patut diperhatikan, ikhwan? Mayoritas hadis-hadis tentang fadilah keutamaan surat-surat Al-Quran adalah hadis palsu. Nah, ini yang mana itu dikarang oleh orang-orang zindik atau orang-orang yang punya kepentingan atau para peminta-minta yang berdiri di pasar-pasar dan di masjid-masjid atau orang-orang yang mengarang hadis palsu dengan maksud sebagai hisbah. Apa itu hisbah? Menurut pengakuan mereka. Lah, hisbah ini artinya adalah mereka membuat hadis-hadis palsu mengenai targhib dan tarhib dengan maksud mendorong manusia untuk beramal baik dan menjauhi perbuatan buruk. Kita coba masuk kembali ya. Hisbah. Baik. Menurut pengakuan mereka ini, ini beliau dapatkan dari tafsir Al-Qurtubi. Jadi nanti akan ada nanti pengetahuan yang sama terima bahwa ada loh orang itu yang naruh di penjelasannya itu tentang keutamaan surat, terus ternyata itu diambil dari hadis yang palsu, maudhu'. Naudzubillah. Bagaimana pendapat Syekh akan kondisi seperti ini? Mari kita lihat. Menurut perkiraan saya, ya, menurut perkiraan dari Syekh, kerangka pembahasan ini insya Allah yang tadi 1-7 tadi, insya Allah memberi manfaat yang besar. Karena karangan ini akan mudah dipahami, gampang dicerna. Memahami bahasanya ada, tarikhnya ada, asbab nuzulnya ada, kemudian hukum yang diambil dari ayat ini ada. Masya Allah. Dapat dipahami, gampang dicerna, dapat dipercaya, dan tentu menjadi rujukan setiap peneliti dan pembaca. Di mana? Di zaman yang gencar dengan seruan dakwah kepada Islam di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang lainnya. Akan tetapi kata beliau, disertai dengan penyimpangan dari jalan yang benar, rancu, dan tidak memiliki akurasi ilmiah. Baik dalam bidang tafsir, hadis, fatwa, dan penjelasan hukum-hukum syariah. Gitu. Jadi ketika kita nanti paham, gampang mencerna, kita menjadikan kitab ini rujukan, maka dakwah yang kita sampaikan ini nanti akan baik. Begitu.
Kata beliau di semua tempat, di setiap lini kehidupan kita. Ketika kita menjelaskan kepada orang di sekitar kita tentang Al-Quran dengan tafsir ini, maka apapun yang kita sampaikan nanti jauh dari ketidakakuratan dan ketidakilmiahan. Berikutnya, dalam situasi yang demikian, kitab ini, tafsir ini senantiasa menjadi referensi. Itu harapannya. Yang mana referensi itu dapat dipercaya bagi ulama maupun pelajar. Apa tujuannya? Supaya ulama dan pelajar ini bisa mencegah penyesatan halayak dan bisa mencegah pemberian fatwa yang mana fatwa itu tanpa landasan ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Maka Anda saat ini yang menjadi pembaca dan juga mungkin nanti yang menjadi ulama, Anda punya tugas ayyuhal ikhwah untuk melakukan itu semua, mencegah penyesatan, memberikan fatwa yang baik. Baik. Dengan begitu, benar-benar akan tercapai tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari penyampaian Al-Quran. Jangan sampai itu. Kalau Anda tafsir penjelasan yang Anda sampaikan salah, kan nanti nggak nyampe tujuannya. Maka dari itu, dengan hadis ini kita berharap bahwa apa yang nanti kita sampaikan itu benar adanya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ini hadis Ahmad dan juga hadis dari Imam Bukhari, dari Imam Tirmidzi yang mereka ambil dari Abdullah bin Amr ibnu Asr radhiyallahu anhu. Baik. Ayo al-ikhwah, kenapa ini perlu dilakukan? Kenapa kita perlu untuk mencari kebenaran di dalam menafsirkan Al-Quran? Sebab Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat, satu-satunya ikhwah, satu-satunya mukjizat yang abadi di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau misalnya kita tahu bahwa ada suatu hal yang hanya itu satu-satunya, tentu kita akan mengejarnya sampai dapat. Betul ya? Masya Allah. Baik. Dengan skema pembahasan seperti ini, seperti yang tersampaikan di pembahasan sebelumnya tadi, maka hal ini dapat menjelaskan, insya Allah, maksud dari ayat-ayat kitabullah, baik per kosakatanya maupun susunan kalimatnya. Nah, mudah-mudahan saya, kata beliau, telah merealisasikan tujuan saya, yaitu menghubungkan individu muslim dengan Al-Qur'annya. Dan semoga dengan hal yang demikian itu saya telah melaksanakan tugas, yaitu tabligh, penyampaian yang mana itu wajib atas setiap muslim. Kendati memang sudah ada memang buku-buku yang lainnya, ensiklopedia atau buku-buku tafsir lama yang saya jadikan pegangan. Dan tentu yang memiliki ciri masing-masing. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Maraghi, tafsir Al-Qurtubi dan seterusnya tentunya ya. Entah berfokus kepada akidah, kenabian, akhlak, wejangan, kemudian penjelasan ayat-ayat Allah di alam semesta. Seperti apa? Seperti buku tafsir apa? Seperti yang dilakukan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, Ibnu Hatim Al-Andalus dalam Bahrul Muhit, ya. Itu nama tafsir ya, Bahrul Muhit itu nama tafsir. Al-Alusi, Imam Alusi dalam Rauhul Ma'ani, Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf.
Baik. Atau memang kitab tafsir yang berfokus kepada penjelasan kisah-kisah Al-Quran. Mohon maaf, ini saya hapus dulu. Penjelasan kisah Al-Quran dan sejarah. Seperti apa? Seperti tafsir Al-Khazin dan Al-Baghawi. Atau ada tafsir yang lain yang fokusnya pada penjelasan hukum fikih dalam pengertian sempit mengenai masalah-masalah furu'. Seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Jassasah, Jassas miliknya Imam Ibnu Arabi. Atau ada tafsir yang memang fokus pada mementingkan masalah kebahasaan. Seperti tafsirnya Az-Zamakhsyari dan Abu Hayyan. Atau tafsir yang lebih mengutamakan qiraat. Seperti kitabnya An-Nasafi, Imam Abu Hayyan, Ibnu Ambari. Kemudian juga ada tafsir Ibnu Jazari dalam kitabnya An-Nasr fi Qiraatil Asr. Atau pembahasan sains dan teori-teori ilmu alam seperti Tantawi Jauhari dalam bukunya Al-Jawahir fi Tafsir Qur'anil Karim. Maka saya, kata beliau, berdoa, ya. Saya, kata beliau, berdoa beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang telah diajarkannya kepada kita. Masya Allah. Yang ngajar langsung Allah loh ini. Masya Allah. Amin, amin. Dan mengajari kita apa yang bermanfaat bagi kita. Serta menambahkan ilmu kepada kita. Saya, beliau berdoa semoga Allah menjadikan kitab tafsir ini bermanfaat bagi setiap muslim. Amin. Dan muslimah. Dan mengilhami kita semua untuk kebenaran. Mengasihi Allah mengasihi kita kebenaran. Serta membimbing kita untuk mengamalkan kitabnya Allah. Mengamalkan kitab Allah dalam segala bidang kehidupan. Sebagai apa? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini mampu menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, aqidah, manhaj, dan juga perilaku sirah kehidupan sehari-hari. Juga semoga Allah memberi kita petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang menguasai seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi. Sesungguhnya kepada Allah lah kembalinya semua perkara. Amin. Dan hendaknya pemandu kita semua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya sebaik-baik kalian ayyuhal ikhwah adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hakadha minni. Kita akhiri untuk pertemuan kita, kesempatan kita pada hari ini. Insya Allah ya, insya Allah. Sepertinya nanti pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk kepada beberapa pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran yang perlu untuk kita pahami. Mari kita coba kilas dulu sebelum nanti kita masuk ke video berikutnya ya. Insya Allah besok akan kita pahami definisi Al-Quran dan cara turunnya dan cara pengumpulannya. Masya Allah. Nama-nama Al-Quran apa saja nanti. Cara turunnya Al-Quran. Al-Quran, Al-Makki dan Madani. Faedah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama dan yang terakhir turun dari Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran.
cara penulisan Al-Quran dan Rasmul Utsmani. Sepertinya ini akan menjadi satu pembahasannya. 1, 2, ulang-ulang. Ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepertinya nanti kita buat, anggaplah kita baca 3 halaman aja. 1 definisinya, nama-nama Al-Quran, cara turunnya ya. Tutup di situ. Kemudian baru nanti kita pada video berikutnya Al-Makki dan Al-Madani, Faidah Asbabun Nuzul, yang pertama dan yang terakhir, kemudian pengumpulan. Sepertinya ini berhenti di sini dulu karena sudah 1, 2. Nanti pengumpulan Al-Quran itu nanti satu video saja nanti untuk satu pembahasan atau satu pertemuan ya. Nanti cara penulisan Rasmul Al-Quran satu pertemuan. Huruf sab'ah, qiraah sab'ah satu pertemuan. Al-Quran, kalam Allah dan dalil-dalil kemukjizatannya. Insyaallah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu lumayan panjang itu ya. Berikutnya keakraban Al-Quran dan penerjemahan ke bahasa lain. 1, 2. Ya. Huruf-huruf yang terdapat di awal sejumlah surat. 1. Tasbih, isti'arah, majaz, kinana dalam Al-Quran. Masya Allah. 1, 2, 3. Suplemen ini ada isti'adzah, kemudian basmalah. Suplemen ini ditambahan ikhwan. Alhamdulillah. Insya Allah sepertinya setelah nanti mungkin 8 atau 10 video lagi, baru kita masuk kepada tafsir Al-Fatihah. Penting untuk kita pahami dulu ikhwan, pengetahuan-pengetahuan ini, karena saya rasa ini penting sekali ya untuk kita pahami sebelum kita semua masuk. Jadi kita itu dikenalkan dulu dengan Al-Quran begitu, secara umum. Baru nanti zaman masuk secara terperinci. Kalau misalnya lah saya punya gedung itu, saya memiliki satu gedung tapi memiliki 114 kamar. Tapi saya jelasin dulu deh. Nanti setiap kamar itu nanti ada tempat istirahatnya, ada ruang tamunya, begini. Kemudian temboknya masing-masing semua itu kami buat begini itu ikhwan. Jadi nanti terjadi kerangka yang sempurna nanti di dalam kita semua memahami Al-Quran secara utuh dan komprehensif. Masya Allah. Baik, sudah 27:51 menit kita bertemu di pertemuan kali ini. Saya Fakhri mengucapkan terima kasih atas keistiqomahan antum di dalam belajar dan mengikuti video kita kali ini. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian ini masih ada kekurangan dan masih ada khilaf. Mari kita tutup. Baik, mari kita tutup untuk majelis kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fakhri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa silakan di-share, subscribe, like, and comment. Terima kasih.